Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haria Dwi Hastuti dengan NIM 200110037 dari kelas 12B. Di sini kami akan menjelaskan makalah hadis Tarbawi tentang konsep lembaga pendidikan menurut hadis Nabi, yaitu dosen pengampu atas nama Dr. Samsul Arifin MAG. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan menjelaskan tentang konsep lembaga pendidikan menurut hadis Nabi. Baik, di sini saya di kelompok 3 saya memiliki anggota yaitu Khaira Ummatin dengan NIM 200110036 dan Zita Alawiyah dengan NIM 200110035. Perkenalkan, nama saya Khaira Ummatin, nomor induk mahasiswa 201110036, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu institusi di mana pendidikan itu berlangsung. Lembaga tersebut adalah tempat menimba ilmu bagi muridnya. Pada zaman dahulu, pada periode awal, umat Islam mengenal lembaga pendidikan berupa kutub, yang mana di tempat ini diajarkan membaca dan menulis huruf Al-Quran. Lalu diajarkan pula ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Begitu di awal dakwah Rasulullah SAW, ia menggunakan rumah Arqam sebagai institusi pendidikan bagi sahabat awal atau as-sabiqunal awalun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam mengenal adanya rumah, masjid, kutub, dan madrasah sebagai tempat berlangsungnya pendidikan, atau disebut juga sebagai lingkungan pendidikan. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu institusi atau lembaga di mana pendidikan itu berlangsung, yaitu yang digunakan sebagai tempat terselenggaranya pendidikan, seperti masjid, rumah, dan lain-lain. Meskipun lingkungan seperti ini tidak disinggung langsung dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai tempat sesuatu. Selanjutnya, TRI Pusat Pendidikan. Lembaga pendidikan ialah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak. 3 macam pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama atau yang A, pendidikan sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah, merupakan lembaga pendidikan formal, juga membentuk kepribadian anak didik yang islami. Nama saya Zita Alawiyah. C. Pendidikan di masyarakat sebagai lembaga pendidikan non-formal juga menjadi bagian penting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Masyarakat mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berbagai jenis macam budaya. Setiap masyarakat dimanapun berada tentu mempunyai karakteristik sendiri sebagai norma khas di bidang sosial budaya yang berbeda dengan karakteristik masyarakat lain. Namun juga mempunyai norma-norma yang universal dengan masyarakat pada umumnya. Di masyarakat terdapat norma-norma sosial budaya yang harus diikuti oleh warganya. Dan norma-norma itu berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya warganya dalam bertindak dan bersikap.
dalam bertindak dan bersikap. Mengingat pentingnya peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan, maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana yang nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan makalah di atas, bisa kita simpulkan bahwa lembaga pendidikan sudah ada pada zaman Rasulullah, dan di mana pada saat itu baru diajarkan cara menulis dan membaca Al-Quran. Pendidikan pertama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga semuanya sangat berpengaruh sebagai pendidik anak. Telah dijelaskan dalam hadis, yaitu jaminan bagi penuntut ilmu, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Terima kasih kami ucapkan kepada anggota kelompok 3 yang telah menjelaskan tadi. Semoga yang kalian jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, baik, saya akan menyimpulkan berdasarkan penjelasan teman-teman tadi, berdasarkan makalah yang teman jelaskan. Kita bisa simpulkan bahwa lembaga pendidikan sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan di mana pada saat itu baru diajarkan cara menulis dan membaca Al-Quran. Pendidikan pertama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga semua sangat berpengaruh bagi pendidikan anak. Telah dijelaskan dalam hadis, yaitu jaminan bagi penuntut ilmu, yang berarti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.